Jadi kalau kita mau menikah, Iya Ustaz. maksudnya Mas Dul bukan saya. Oh iya, Mas Dul mau menikah, insya Allah, insya ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para pendengar. Bertemu lagi bersama saya Zaidul Kirom, bersama Ustadz Rizza Hamami, Ustadznya para milenial, salah seorang dosen UIN Wali Songo Semarang, dan pengasuh Pondok Pesantren YPMI Al Firdaus. Tentunya dalam podcast kajian Ramadan, dalam channel Suara Dakwah Net, yang akan menemani teman-teman semuanya dalam menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan ini, yang akan kehadiran podcast ini untuk menemani teman-teman dalam memberikan kajian dakwah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar keislaman dan Ramadan. Nah, Ustadz, akhirnya kita bisa syuting lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Rizza ini saat ini sangat kondang ya, banyak diundang di acara-acara, banyak sekali di stasiun TV, di acaranya wali kota, acaranya bupati ya, Pak Iya, Ustadz Rizza ya. iya. Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah berkahnya Suara Dakwah Net. Alhamdulillah, Ramadan produktif ya Ustadz. Ramadan Karim. Iya. Alhamdulillah. Nah Ustadz, hari ini kita bakal ngobrolin tentang memilih jodoh yang ideal. Ini salah satu requestnya pendengar kita. Alhamdulillah. Kayaknya emang pembahasan yang jodoh-jodoh, nikah-nikah ini bakal rame terus Ustadz. Siap. Kemarin podcast yang nikah muda itu kayaknya di kolom komentar paling rame, paling antusias pendengar kita kalau Oke. dengar pembahasan kayak gini. Soalnya kayaknya pendengar-pendengar kita ini terdiri dari kalangan-kalangan anak-anak pemuda-pemudi gitu ya Oke. Ustaz. Siap. Nah Ustaz, sebenarnya bagaimana sih kriteria jodoh yang ideal dalam Islam Ustaz? Iya, kalau kita bicara jodoh itu memang menjadi sesuatu yang misterius. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu Yang tahu. siapa jodoh kita. Oke Ustaz. Nah, hal itu memang selalu dicari. Kita boleh jodoh itu ada di tangan Tuhan. Iya. Tapi kalau kita tidak berikhtiar, jodoh itu akan lari. Atau bahkan orang yang tidak mencari, jodoh itu tiba-tiba datang 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 sendiri. sendiri Ustaz. Nah, oleh sebab itu kalau orang bicara jodoh, itu kan banyak definisinya. Oke Ustaz. Jodoh itu bisa artinya pasangan hidup. Jodoh itu bisa artinya teman hidup. Jodoh itu tambatan hati. Jodoh itu separuh jiwa kita. Oh, Jadi kalau kita belum berjodoh berarti jiwanya masih setengah. separuh Masih atau masih separuh, setengah. Masya Allah. Sehingga orang hidup yang sempurna kalau belum punya jodoh itu nampaknya Tidak sempurna. tidak sempurna. Nah, apakah jodoh itu memang sudah dikodratkan oleh Allah? Allah itu punya satu motivasi kehidupan yang ditulis di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini merupakan ayat yang memotivasi kita semuanya, Ya. baik yang masih muda, yang termasuk sudah sepuh tapi belum menikah. Oke Ustaz. Ayat ini coba direnungkan. Surat Ar-Rum ayat 21. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tanda-tanda kekuasaannya, yakni menciptakan untukmu sekalian istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi yang laki-laki itu diciptakan seorang pendamping hidup namanya istri, Iya. yang perempuan diciptakan seorang pendamping hidup yang namanya suami. Orang Jawa menyebut garwo, si Garwo. garing nyowo. Garing Jadi nyawa. nyawa yang terpecah itu menjadi satu karena ada pernikahan. Oh Nah, iya. untuk apa orang berjodoh itu? Ada ketentraman, disebutkan litas kunu ilaiha. Kemudian ada yang namanya rasa kasih sayang. Ada rasa cinta yang begitu menggelora. Ada istilahnya mawaddah warahmah. Warahmah. Maka kalau orang berjodoh didoakan semoga sakinah, Sakinah, mawaddah, mawaddah, warahmah. warahmah. Nah, ini ayatnya dari sini. Nah, kalau pertanyaan tadi,
Bagaimana kriteria jodoh yang ideal? Nggih, Ustaz. Tentunya jodoh yang sekufu atau seimbang. Nggih. Imbang apanya? Rasul menyebutkan, tungkahul mar'atu li arba'atin. Orang itu menikah idealnya memperhatikan 4 kriteria yang ini harus menjadi perhatian kita semua. Apa itu? 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Jadi kalau kita mau menikah, Iya, Ustaz. maksudnya Mas Dul bukan saya. Oh iya, Mas Dul mau menikah, insyaallah ya. insyaallah. Itu harus mempertimbangkan 4 kriteria ini. Ini jawaban saya untuk yang tanya dari podcast Iya, tadi itu. kriteria ya, Ustaz. 4 kriteria itu apa? Yang pertama adalah orang menikah harus dipertimbangkan hartanya. Harta loh, Mas. Iya, Ada harta. pertanyaan nggak di sini nih? Pasti banyak kan nih pertanyaan. Ya kan? Pertama harta. Hadisnya, teksnya menyebutkan 5 liha. Hartanya dipertimbangkan. Punya ongkos, punya biaya. Kemudian yang kedua, wali nasabih. Nasabnya jelas. Perempuan ini binti siapa? Bintinya itu binti asli atau dia anak adopsi. Oke. Ibu bapaknya itu asli atau di tengah jalan bapak ibu mereka itu berganti. Karena saya pernah menikahkan seseorang itu diminta mewakili keluarga, saya bingung. 3 kali ganti nama. Malam hari ganti nama ayahnya, pagi hari ganti istrinya, besoknya pagi ketika akad nikah ganti lagi. Loh, kenapa baru cerita? Makanya nasabnya harus jelas. Harus jelas. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Sampai Rasulullah menyebut seperti itu. Kemudian termasuk ini, wali jamaliha. Kecantikan itu penting. Oh iya. Ya kan? Misalnya Mas Dul punya calon istri. Diajak kondangan digandeng macem gitu loh, gagah, ya kan? Iya iya iya. Ya kan? Jadi li jamaliha, kecantikan. Nah, maka di aspek inilah tidak salah kalau kemudian generasi milenial sekarang itu suka perawatan. Ya kan? Oke. Baik di Larissa, Nata, London Beauty, mana lagi itu kan, macam-macam. Itu untuk mencapai kriteria li jamaliha. Kalau laki-laki ya ganteng. Oke. Nah, walaupun ganteng, cantik itu relatif, tetapi ini menjadi kriteria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salim alaihi. Sebab apa? Orang mau tidak mau lihat itu fisiknya dulu. Nah, maka teman-teman yang masih muda-muda ini mulai sekarang lah suka berdandan. Yang laki-laki ya sekali-kali facial gitu kan, Iya. potong yang rapi. Oke, Ustaz. Kemudian kalau malam mau tidur ya pakai sabun biar itu cerah. Selain kena air wudhu juga ada perawatan dari kita sendiri. Nah, yang keempat ini menarik. Rasul menyebutkan lidiniha. Agama itu juga penting. Jadi 4 kriteria ini yang menjadikan bahwa kita itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, saling berjodoh. Oke. Nah, ketika saling berjodoh, 4 kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba kita identifikasi bersama. Jadi punya ongkos, punya biaya hidup, kemudian nasabnya jelas, cantik, tampan, dan agamanya juga yang jelas. Seagama, solih, solihah, dan begitu. Nah, Ustadz, dari 4 kriteria tersebut, Ustadz, kira-kira yang didahulukan itu yang mana dulu, Ustadz? Karena kayaknya kalau kita mau langsung cari yang punya 4 kriteria tersebut kayaknya susah, Ustadz. Oh gitu ya. Ada hadisnya Nabi yang menjadikan kita itu termotivasi dengan baik. Nabi menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sehingga di sini kriteria agama itu menurut saya ya ditaruh di depan. Karena apa? Kalau orang beragama, insya Allah harta itu ikut. Kalau orang beragama, pasti nasabnya jelas. Okay. Kalau orang beragama, insya Allah dia bisa merawat dirinya menjadi tampan dan cantik. Karena apa? Ketika dia taat kepada Allah, dia selalu rajin berwudu. Otomatis wajahnya menjadi terang benderang, tangannya juga bersih, hatinya juga bersih.
Nah, tetapi bahwa makna agama ini kita jadikan sebagai makna agama yang komprehensif, yang luas sekali jabarannya. Artinya apa? Beragama dengan semangat yang baik, bukan beragama dengan malas-malasan. Ketika ditanya sama calon mertua, Mas, kerjanya apa? Sholat, kan nggak mungkin. Harus ada jawaban yang jelas. Iya, Ustaz. Tetapi paling tidak ketika dia rajin, dia punya semangat. Oh, saya akan punya tanggung jawab anaknya si Fulan yang akan jadi istri saya. Maka disinilah posisi saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena agamanya kuat sehingga dia hadir sebagai suami yang soleh. Suami yang soleh itu bagaimana? Seorang calon suami yang bisa hidup berdampingan, berusaha bersama, mencapai derajat ekonomi yang baik. Sehingga apa? Kalau dia agamanya kuat, dia menikah, cari jodoh, ya kan? Itu pasti mengikuti kriteria tiga yang lainnya itu. Ekonomi akan ikut bangkit bersama karena ada kebersamaan. Kemudian nasab juga akan tertata dengan rapi, kemudian kecantikan, ketampanan juga akan terpoles secara pelan-pelan dengan agama yang dimiliki. Nah, Ustadz, dari 4 kriteria tadi, menurut saya yang paling menarik itu 5 liha Lima liha, ya, dari hartanya, Ustadz. betul. Kita kan juga dianjurkan untuk melihat dari hartanya. Tapi kalau zaman sekarang ada istilah tren dari melihat harta itu, matre kata orang. Gitu ya. Nah, jadi penting nggak sih kita ngelihat apa hartanya dari sisi perempuan atau calon laki-laki itu? Wah, kita lihat hartanya gitu. Saya kira begini, hidup memang harus rasional. Hidup di dunia itu memang harta itu penting. Tetapi Rasul mengantarkan kita untuk mengimbangkan antara akhirat dan dunia. Maka kalau kita ingin jodoh yang solihah atau yang putri-putri mencari suami yang solih, ya kan? Iya. Kalau kemudian dia sudah menikah, mau lahiran nggak punya uang, periksa ke dokter pakai uang siapa, ya kan? Yang baru lulus kuliah, ketika mau bertanya kepada calon mertua, nanti maharnya apa? Skripsi, kan nggak mungkin juga. Oh iya. Nah, maka dari itu ini juga menjadi penting. Dalam konteks apa? Dalam konteks rasional untuk hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Bahwa ketika hidup sakinah, mawaddah, warahmah, salah satu ketenangan itu aspeknya dompetnya ada uangnya, ATM-nya ada isinya. Termasuk harta dalam zona hidup berjodohan itu adalah untuk ketenangan. Mau beribadah ada uang semakin nyaman. Mau tambah cantik ada uang semakin nyaman. Tetapi di situ agama tolong dipegang terlebih dahulu. Artinya empat-empatnya coba diklasifikasi bersama. Jadi materi itu dalam konteks melihat realitas kehidupan, ya namanya mau buat acara pengantin gitu kan, Iya. menghadirkan teman-teman, masa semua hutang kan repot juga. Iya, Nah, iya, inilah iya. Rasulullah menjelaskan secara detail. Jadi 4 aspek itu ada aspek ekonomi, aspek fisik, aspek biologis, ada aspek spiritual. Itu empat-empatnya menjadi kekuatan yang betul-betul bisa kita jadikan patok untuk mencari jodoh yang ideal. Wah, terima kasih sekali Ustadz, sangat mencerahkan saya ya Iya, tentunya dan para pendengar di rumah tentunya insya Ustadz, Allah. karena semoga dari dengar penjelasan Ustadz tadi membuat kita semakin semangat bekerja, Iya, semakin merawat diri kita, taat dalam ibadah kita ya Ustadz. Karena kita mau cari kriteria jodoh yang baik, tentunya kita harus siapkan diri kita juga untuk memenuhi standar kriteria yang baik tersebut kan iya. Ustadz. Dan yang paling penting tidak hanya kriterianya, Apa itu Ustadz? calonnya Oh disiapkan. iya, Kalau calonnya hanya harus ada. kriteria nggak punya Iya. calon kan repot juga. Nggih, Nah, Ustadz. kriterianya ada, calonnya juga ada. Jangan sampai ditanya orang, kapan menikah? Masih kurang syaratnya kirang. Kirang Apa? apa? Kirang kalih. Kalih apa? Kalih Kali sinten. sinten. Oh ya, zaman Ya, sekarang ya. jadi harus disiapkan orangnya Nggih, juga. Ustadz. Nggih. Yang penting ada yang mau dulu kalau kata Ada anak yang zaman mau sekarang. dulu, ya, ada yang mau dulu. Ya Ustadz, mungkin pesan-pesan untuk para pendengar di rumah. Ya, ini jelas. Pesan Nabi itu memberikan memberikan dorongan bagi para generasi muda. Yang pertama, carilah jodoh yang baik. Kemudian yang kedua, siapkan jodoh yang baik untuk hidup di dunia dan bekal besok di akhirat. Dan yang terakhir, ketika sudah berjodoh, jadikanlah jodoh yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali
dalam hidup. Jangan tengok kanan dan kiri. Itu Mas Dur. Alhamdulillah. Nah, para pendengar di rumah, sekian mungkin penjelasan dari Ustadz Rizza pada podcast kajian Ramadan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Rizza bermanfaat untuk kita semua. Nah, bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum, bisa kalian support channel ini dengan cara subscribe dan tinggalkan pertanyaan seputar keislaman dan Ramadan di kolom komentar YouTube channel Suara Dakwanet, atau bisa juga di akun dakwah official Instagram Ustadz Rizza di @ustadzrizzahamami. Nah, sekian podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan berhenti berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.